Peduli COVID-19 bukan semata-mata hanya tahu tentang virusnya saja, memperhatikan kurva naik turunnya kasus COVID-19, dan setelah dibukanya PPKM level 4, Bali, Jawa, tempat wisata kembali membludak pengunjungnya. Dan sekarang saya sudah di Museum Peta. Ayo kita masuk untuk lihat lebih jelas bagaimana Museum Peta di dalamnya. Ayo. Selamat siang, saya Valdo Potabuga. Saya mahasiswa dari Universitas Pakuan dan saya sekarang lagi bersama Bapak Aldi. Saya sebagai anggota museum, anggota Dinas Sejarah, yang mana museum ini di bawah naungan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Yang mana museum Dinas Sejarah Angkatan Darat ada membawahi 5 museum. Pertama itu adalah Museum Jenderal Sudirman berada di Yogyakarta, kemudian Museum Dharma Wiratama berada di Yogyakarta juga. Kemudian yang ketiga adalah Museum Peta, yang keempat Museum Jenderal Abdul Haris Nasution, kemudian Museum Ahmad Yani berada di Jakarta. Dua museum ada di Jakarta. Museum ini kiprahnya sebagai awal mula terbentuknya tentara, yang mana tentara yang bernama Tentara Peta. Ya, museum ini adalah dulu peninggalan zaman Belanda, ya, zaman Belanda dibangun pada tahun 1745. Dulu ada kaitan dengan istana presiden yang sekarang ini. Dulu ini adalah sebagai tempat peristirahatan penjaga Gubernur Jenderal Belanda yang bernama William Baron, yang dulu adalah kantornya di istana sekarang. Demikian. Baik, jadi di sini saya akan menanyakan hal-hal yang ingin diwawancari ya Pak ya? Ya. Jadi pertama, bagaimana sesungguhnya menjaga eksistensi museum di tengah pandemi saat ini Pak? Ya, baik, saya dari anggota Dinas Sejarah Angkatan Darat, ya, yang membawahi anggota Museum Peta, ya. Baik, saat ini kita sebagai anggota museum tetap melaksanakan prokes, ya, protokol kesehatan, di mana saat ini pandemi COVID-19 yang menimpa kita saat ini. Kalau ada pengunjung ke Museum Peta, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya, baik, ya, di mana kalau per kelompok kita bagi kelompok, ya, kemudian mereka dibagi per ruangan. Nah, di sini ada ruangan museum Supriyadi, kemudian museum ruangan Jenderal Sudirman. Kita ada ruangan keseluruhannya, kita ada per diorama sampai diorama 1 sampai diorama 14. Nah, itu kita bagi. Demikian. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kegiatan museum yang dirubah menjadi kegiatan daring atau online, melibatkan banyak pihak untuk berinteraksi tanpa adanya kontak fisik? Selama ini para pengunjung ke museum kita melaksanakan secara kontak pandang, ya, tidak ada daring, kemudian tidak ada online juga. Demikian. Untuk pertanyaan ketiga, museum tak boleh kehilangan fungsinya meski tak bisa lagi dikunjungi. Apa ada cara untuk strategi untuk yang dilakukan agar tetap eksis Pak? Ya, selama ini kita, ya, sebagai anggota museum, bagaimana caranya kita melaksanakan informasi, edukasi dan rekreasi secara kepada masyarakat umum, baik itu siswa, pelajar, kemudian anak-anak. Kita melaksanakannya dengan seksama di museum. Demikian. Untuk pertanyaan keempat, ketika dibuka kembali seperti normal setelah pandemi, bagaimana penerapan protokol kesehatan dan menjaga suhu ruangan ideal bagi museum? Ya, selama ini kita di museum ini, ya, baik itu kunjungan perorangan, kemudian kunjungan secara kelompok, individual. Kita sebelumnya kita melaksanakan pembersihan ruangan secara menyemprotkan disinfektan ke ruang-ruang. Demikian. Untuk pertanyaan kelima Pak, apakah pandemi juga berdampak pada penurunan minat orang yang mengunjungi museum?
semuanya selama ini pandemik ini ya sangat berpengaruh sekali, baik itu kunjungan perorangan, kelompok, sangat berpengaruh sekali. Selama ini sebelum pandemik ya, alhamdulillah ada yang berkunjung. Kemudian selama pandemik ini memang secara protokol kesehatan pengunjung drastis menurun, demikian. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pesan dan harapan kepada para pengunjung, Pak? Kesan saya kepada para pengunjung supaya museum ini dikenal di seluruh kalangan masyarakat umum ya, baik itu mahasiswa, kemudian masyarakat para seluruhnya. Dengan harapan kita museum ini dikenal sebagai memperkenalkan bahwa museum ini sumber awal mulanya terbentuknya tentara ya, baik itu dulu bernama Tentara Peta, kemudian BKR, TNI, ABRI, kembali ke TNI, demikian. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir untuk menutupi acara ini ya Pak ya. Jadi terima kasih Bapak udah mau berpartisipasi untuk wawancara ini. Koleksi-koleksi yang tersimpan dalam etalase-etalase museum adalah harta kekayaan yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Eksistensi museum tidak boleh kalah dengan ruang publik yang lain. Menjadi kewajiban bersama untuk mengembalikan marwah museum serta memaksimalkan peran dan fungsinya bagi kehidupan berbangsa. Dan jangan lupa, inovasi menjadi kunci untuk merawat eksistensi museum di saat pandemi sekarang ini. Memuliakan museum atau meluhurkan kebudayaan.